Ketika khutbah kedua, imam yang tadinya khutbah menghadap ke masyarakat, menghadap ke jamaah, dia begitu doa tidak lagi menghadap masyarakat, dia membalik ke arah kiblat. Kalau Idul Fitri kan menghadap ke jamaah, sama kita semuanya saling berdoa menghadap ke jamaah. Tapi ketika istisqa, imam menghadap ke kiblat, membelakangi jamaah. Ketika membelakangi jamaah, pinjam saya sejadah itu, sejadah ini. Ini imam itu dianjurkan pakai rida. Rida itu kayak gini, sorban. Yang tadinya seperti ini, begitu dia membalik ke arah kiblat, ini juga dibalikkan. Ini kan kanan tadi, ini kiri. Kemudian ini bawah, ini atas. Begitu dia berdoa, ini dibalikkan semua. Yang ininya ini kanan tadi, jadi di kiri. Kemudian yang atas jadi di bawah. Sehingga ketika berdoa, ridanya itu terbalik posisinya. Yang kanan ke kiri, yang atas ke bawah. Berdoa arah kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa la subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini seharian hujan. Tak tahu kalau langit kita beda di sini dengan yang di Bangau Sakti. Hujan ya? Seharian hujan. Maka kerja hari ini alhamdulillah libur pula. Maka di rumah aja dengan anak-anak. Mudah-mudahan sehat afiat. Karena sehat ini sangat mahal sekarang. Semoga sehat kita membuat kita semakin bersyukur dan semakin banyak kebaikan dan ketaatan yang bisa kita buat dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita semua berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang muliakan Allah, kita beragama ini, sumber agama itu wahyu Bapak Ibu. Pasti wahyu sumber agama. Maka kita menerima nanti wahyu itu ada yang bentuknya Al-Quran, ada yang bentuknya sunnah nanti. Lalu Al-Quran dan sunnah ini, dia bahan mentah. Tak semua orang bisa paham langsung, bisa mengetahui hukum maksud Allah itu haram, mubah, makruh, sunnah, wajib. Itu tidak bisa setiap orang. Lalu, ini supaya bisa diamalkan oleh umat, dikaji oleh al-ulama. Kalau tidak ulama yang mengkaji, ini tidak bisa kita mengamalkan Quran dan Sunnah ini. Ketika mereka mengkaji, disitulah kita tahu bahawa perbuatan ini boleh kita buat atau tidak. Bolehnya apakah dia wajib, apakah sunnah, mubah, makruh. Tidak, berarti dia haram. Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak bisa mengkaji Quran dan Sunnah, mau tak mau dia mesti mengikut ulama. Mesti melalui ulama mengamalkan Quran dan Sunnah. Sehingga ketika kita mengamalkan Quran dan Sunnah, mengikuti ulama, sebenarnya kita sedang mengamalkan dalil. Karena kita mengikut ulama ini bukan karena perkataan dia mesti diikut. Tapi karena perkataan ulama ini merupakan hasil kajiannya dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga ulama ketika bicara agama, membahas agama,
kita ikut pembicaraannya karena merupakan turunan atau penjabaran atau hasil kajian dari mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Siapa ulama yang mengkaji Quran dan Sunnah ini? Dari segi kriteria namanya mujtahid. Dari segi orang, banyak orangnya yang sudah mengkaji agama ini. Sampai sekarang itu yang masih bisa divalidasi data orang yang ilmunya mengkaji Quran dan Sunnah itu bisa kita amalkan sampai sekarang. Kita mengenal ada namanya mazhab Syafi'i. Ada mazhab Maliki. Ada mazhab Hanafi. Ada mazhab Hambali. Meskipun sebenarnya yang mampu mengkaji Quran dan Sunnah ini atau mujtahid ini banyak sekali. Hanya saja selain yang 4 itu tidak sampai ilmunya kepada kita. Karena murid-murid atau orang yang melanjutkan yang dirintis oleh imamnya dulu itu tidak melanjutkan generasi ke generasi sehingga sampai ke kita. Yang 4-nya bisa dipertanggungjawabkan. Bersambung setiap generasi sampai kepada 4 imam ini. Lalu, ini kan orang ini hidup di abad kedua, abad ketiga Hijriah dulu. Kita abad 14. Bagaimana kita bisa mengamalkan perkataan mereka, ilmu yang mereka pahamnya Quran dan Sunnah? Ini kita mengambil dari penjelasan murid-murid yang bersambung sanad. Yang kedua, penjabaran kitab yang bersambung nanti kepada kitab yang ditulis oleh para pendiri mazhab ini. Sehingga di kitab mazhab Syafi'i misalnya ada kitab Minhajut Talibin. Minhajut Talibin nanti sambung ke atas ada kitab-kitab dari Imam Rafi'i, Al-Muharrar misalnya, sambung lagi ke atas nanti ada kitab Imam Al-Ghazali, ada Al-Basit, ada Al-Wajiz, ada Al-Wasit, sambung lagi ke atas Imam Ar-Razi, Syihabuddin Asy-Syirazi, ada kitab At-Tanbih, kitab Al-Muhazzab, nanti naik lagi ke atas ada kitab-kitab para ulama yang ditulis oleh murid-murid daripada murid Imam Syafi'i sehingga nanti bersambung kepada kitab Imam Syafi'i Al-Um, Ar-Risalah dan kitab-kitab yang lain. Pertanyaannya, ketika kita ikut Imam Syafi'i, kenapa kita tidak memakai kitab Imam Syafi'i untuk belajar? Seperti malam ini, kita memakai kitab Matan Takrib. Kenapa tidak pakai kitab Imam Syafi'i langsung? Meskipun dicetak hari ini, wujud bendanya hari ini, bahkan dikaji oleh orang, ada editingnya atau tahqiqnya. Imam Syafi'i ini, ketika dia menulis, bahan mazhab Syafi'i itu bersifat mentah juga. Belum tersistematiskan. Sehingga ada bab taharah seperti kita ini, dibahas semua terkait dengan taharah. Belum seperti itu. Karena tabiat sebuah manhaj tumbuh atau sebuah bangunan, kalau dia bangunan, itu enggak sekali jadi bangunan itu. Pondasi dulu. Ketika pondasi kadang kita kuatkan dengan timbun lagi dasar dari tanah kita, dasar dari lantai kita. Nanti baru kita bangun lagi tiang, naik lagi dinding, pasang lagi kusen, nanti atap, dan seterusnya. Sehingga buku Imam Syafi'i ini masih pondasi yang dia perlu dilengkapi oleh bangunan yang lain yang saling melengkapi, menguatkan. Makanya di dalam setiap mazhab itu ada namanya buku-buku yang menjadi daras atau buku-buku pegangan belajar. Yang kedua, ada buku dia referensi saja. Bagi orang yang sudah memahami ini dengan baik, dia bisa menjadikan yang kedua ini untuk mengayakan pemahaman dia. Maka Imam Nawawi yang hebat itu, dia ketika belajar fikih Syafi'i,
tidak baca kitab Al-Umnya Imam Syafi'i, tapi kitab At-Tanbih, kitab Al-Muhadzab Imam Asy-Syirazi, dibaca kitab-kitab Imam Al-Ghazali. Kenapa? Buku yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dan murid-murid setelah masa Imam Syafi'i itu sudah mengalami proses kajian yang dia terus disempurnakan. Dianalisa terus pendapat Imam Syafi'i, kemudian yang lain muncul lagi pendapat yang sejalan dengan metode Imam Syafi'i, dicoba komparasi, dibandingkan. Oh, ternyata penjelasan Imam Syafi'i ini perlu diperjelas oleh imam yang lain. Maka akhirnya kitab-kitab yang jadi kitab untuk belajar itu dia tidak sama dengan kitab referensi. Kenapa? Kalau dikasihkan referensi ini, jangan-jangan orang tak pernah terbentuk keilmuan. Karena dia belum sistematis. Tapi bila dikasih kitab pelajaran, pegangan, kalau di kampus diktat istilahnya. Ya diktat ya, kitab diktat itu. Mahasiswa, bab-bab yang mesti dipelajari dalam satu jurusan, dia menguasai. Ilmu dasarnya dia menguasai. Soal dia ingin mendalami nanti, dia bisa buat makalah, dia bisa datang ke kampus, dia bisa mendalami materi itu dengan berbagai, mungkin training bentuknya, mungkin seminar, dan lain-lain. Tapi yang dasar itu, di sini dapatnya. Dan kitab yang jadikan pegang belajar ini sudah teruji biasanya. Orang kalau belajar itu, dia menguasai sebuah keilmuan. Kalau selesai satu kitab, naik lagi kitab selanjutnya. Itu sudah ada lagi kitab yang jadi pengalaman para ulama dalam belajar dan mengajar. Makanya, kalau ada orang tanya, kalian kan mazhab Syafi'i, kenapa tak mempelajari buku Imam Syafi'i langsung? Ini di antara alasan. Tidak mesti kita kalau ikut mazhab Syafi'i langsung mempelajari kitab Imam Syafi'i. Belum lagi, Imam Syafi'i ini meninggal 204 Hijriah. Kita sekarang 1443. Terbayang ya? 204 meninggal. Kita sekarang 1443. Ini masanya sangat jauh sekali ini. Katakan 1200 ya lah, itu mudahnya. Jarak kita dengan Imam Syafi'i. Gaya bahasa dan masalah yang terjadi di zaman itu enggak sekomplit yang terjadi di hari ini. Sehingga ketika kita membaca tulisan yang ditulis 1200 tahun yang lalu, kita kan membaca suatu itu biasanya kan dengan framing kita kan, dengan persepsi yang kita punya, terutama pengalaman yang sudah kita rasakan dalam hidup kita. Pengalaman yang kita rasakan sekarang dengan 1200 tahun yang lalu itu enggak sama. Maka bisa saja hal yang tak ada di zaman itu kita terjemahkan dengan yang kita baca dengan zaman sekarang. Sehingga pemahamannya bisa jauh lari ini. Sebab ditulis dengan masa yang sangat jauh rentang waktunya. Maka jangan-jangan habis waktu kita mempelajari kitab Imam Syafi'i, tapi masalah real yang kita hadapi enggak pernah selesai. Kenapa? Di situ enggak ada. Kan enggak ada kan di situ Imam Syafi'i pakai WhatsApp kan enggak ada kan? Apa hukum internet kan enggak mungkin ketemu di situ kan? Apa hukumnya kalau kita minum air dengan air yang sudah dikemas misalnya? Minum air Amia, apa boleh? Atau yang boleh cuma SMS misalnya kan? Itu kan enggak ada cerita pembahasan itu dulu. Salat pakai kain sarung kayak kita ini boleh tidak gitu? Mereknya BHS, Wadimor, boleh enggak gitu? Enggak ada pembahasan itu dulu. Atau kita waktu salat memakai jam-jam elektronik yang ada di masjid itu. Enggak ada pembahasan itu semua dulu. Maka kita tidak mempelajari kitab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena ada kitab yang sudah menjadi pengalaman, kitab pegangan, kitab daras atau kitab yang disebut dengan diktat-diktat di kampus. Ini perlu dipahami dengan baik. Kemudian, apakah mesti seseorang mengikut mazhab Imam Syafi'i saja seumur hidup dia sampai mati? Enggak mesti. Mengikut mazhab yang lain silakan. Yang penting dia jelas ilmu siapa yang dia amalkan. Kita sekarang amalkan mazhab Syafi'i, nanti pengen mazhab Maliki, Hanafi, Hambali. Kalau ada ilmunya silakan. Cuma kan faktanya ada yang bisa menguasai semua ini.
Jangankan kalangan masyarakat biasa, para ustadznya menguasain satunya repot. Berpuluh tahun belajar, tidak juga selesai pembahasan tentang mazhab Syafi'i ini. Sama dengan kalau kita sholat, baca Al-Fatihah, sejak dulu sampai sekarang, bacaan kita nggak pernah pakai riwayat yang lain. Pernah nggak pakai qiraat yang lain? Qiraat Waras misalnya, qiraat Talun, qiraat Susi misalnya. Nggak pernah kita. Kenapa? Yang satu ya nggak beres. Beda sad dengan za aja, sad dengan tha aja kadang tak bisa. Maka kenapa kita mengamalkan mazhab Syafi'i ini? Di antaranya buku-buku tersedia mazhab Syafi'i. Ustaz-ustaz yang mampu mengajarkan mazhab Syafi'i. Amalan di masyarakat mazhab Syafi'i. Selain itu sulit kita temukan. Kalau sulit, gimana kita mau belajar? Maka kita tidak harus satu mazhab seumur hidup. Tapi tuntutan keadaan memaksa kita tak bisa keluar dari satu mazhab ini. Dan ini apakah aib? Apakah kekurangan? Tidak. Apa pula aibnya kita mengamalkan ilmu berdasarkan cara yang benar dalam tuntutan keilmuan? Kan pilihannya cuma satu di antara dua kan? Satu, dua. Kalau mampu memahami langsung, silakan amal langsung. Tak mampu, perantara. Gitu kan? Sehingga kalau posisi kita sudah di sini, ya amalkanlah langsung. Kalau tidak, pilihannya ikut ulama. Enggak ada pilihan ketiga. Maka, hati-hati dengan logika bodoh yang dulu pernah kita bahas juga. Kalau ulama ini beda pendapat, kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Paham ya? Berarti ini dicoret, kita yang di sini. Berarti kita yang pahami Quran dan Sunnah. Paham ya? Maka yang akan terjadi adalah kita lagi akan heboh dengan orang yang memahami Quran dan Sunnah seperti kita. Sehingga Pak Imam waktu itu mengajarkan yang benar itu, ketika ini berbeda siapa yang saya ikut? Nah, itu pertanyaannya. Maka kalau ditanya berbeda antara empat ini, siapa yang mau saya ikut? Otomatis yang paling kita kenal lah. Iya kan? Kita itu kadang aneh beragama Bapak Ibu. Ada orang yang kita kenal, belum tentu kita terima perkataan dia. Tapi sekali muncul meme dia apa? Di WhatsApp, di Facebook. Langsung kita, benar nih. Iya kan? Atau sekali muncul broadcast di WhatsApp. Betul nih. Berarti selama ini kita amalkan salah nih. Padahal dari mana sumbernya? Sering tak itu terjadi? Ini keanehan kita beragama, satu di antaranya itu. Ada orang kita kenal, dia pesantren di mana, S1, S2, S3-nya di mana, kenal kita, tahu kita dengan dia, ragu kita ngambil dari dia. Tapi sekali muncul WhatsApp, sekali muncul di wall Facebook kita, ada wacana keagamaan, kayaknya betul nih, sesuai Quran Sunnah nih. Betul tidak? Logikanya orang yang kita kenal, yang kita pedomani dibanding yang tak jelas dari mana sumbernya. Tapi itulah cara beragama kita hari ini. Sehingga Bapak Ibu, ini pola seperti ini mesti dipahami dengan baik. Nah, para imam-imam ini ketika mereka mengkaji Quran dan Sunnah, lalu kajian mereka itu mereka bukukan atau mereka jadikan sebagai bab-bab yang jelas atau terpisah antara satu pembahasan dengan yang lain, kemudian jelas hukumnya ini boleh dan tidak. Kumpulan pendapat, kumpulan hukum itu disebut dengan mazhab. Kita bermazhab berarti mengamalkan Islam berdasarkan kumpulan hukum dari para imam yang mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Itu namanya bermazhab itu. Paham? So, ada orang yang memahaminya beda, cara memahami Al-Quran dan Sunnah ini dan memahami mazhab itu. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita mengikut kitab-kitab yang sudah representatif, mengikuti ulama yang mengenal kajian keislaman dengan baik, itu tuntutan. Kalau orang awam kita paksakan, jangan ikut Kiai fulan, jangan ikut Ustaz fulan, kita mesti ikut dalil. Pertanyaannya, dengan apa dia ikut dalil? Iya kan? Dengan apa dia ikut dalil? Justru dia tahu dalil karena ada buya dia, ada guru dia, ada syekh dia, ada kiai dia.
Sekarang kita suruh jangan ikut orang yang mengenalkan dia dengan dalil. Dengan apa dia kenal dalil? Maka logikanya enggak nyambung. Sekilas nampak benar, sekilas tidak. Kita ngapain ikut Imam Syafi'i? Di akhirat Imam Syafi'i tak akan beri syafaat untuk kita. Kita mesti ikut Nabi. Kita tahu bahawa itu perkataan Nabi yang bisa diamalkan dan tidak, karena Imam Syafi'i yang menjelaskan. Kan pernah saya contohkan, basuh rambut, kata Al-Quran, wamsahu biru'usikum, basuhlah rambut kepala kalian. Ketika ditanya oleh kita untuk mengamalkan, gimana cara basuhnya? Kan kalau kita taruh aja kepala ke keran kan basuh juga kan? Kita tenggelamkannya ke kolam renang basuh juga kan? Pertanyaan orang, berapa banyak? Gimana caranya? Ketika dibaca di hadis, rupanya penjelasan Rasul minimal ada 2 yang ditemukan. Rasul pernah membasuh kepala itu dengan dibasahkannya telapak tangan lalu diusap dari depan ke belakang. Nanti dibalikkan lagi ke depan. Pernah kejadian, Rasul cuma gini aja. Angkat imamah lalu gosok ni sikit. Sehingga, kalau ada orang basuh rambut kepala itu cuma sikit dibasuh, ngamalkan sunnah atau tidak? Sunnah Rasul. Kalau orang begini, ngamalkan sunnah atau tidak? Sunnah Rasul. Lalu, yang mana yang harus, mana yang dia menjadi kesempurnaan, itu dibahas detail oleh ulama berdasarkan hadis yang ada. Kita karena tidak tahu hadis itu semua, hadisnya arba'in juga tidak hafal, maka kita tidak tahu yang mana yang akan diamalkan antar sekian riwayat yang datang atau yang kita temukan atau yang sempat kita telaah. Maka yang paling aman, yang paling mudah itu ya mengikut orang yang paham. Supaya ketika kita mengamalkan agama itu instan, tinggal amalkan. Enggak repot. Coba kalau kita mengamalkan Quran sendiri. Belum lagi belajar nahwu, belajar sorofnya, belajar balaghahnya. Belajar ilmu-ilmu yang terkait dengan kebahasaannya. Baru nanti memahami usul fikihnya dan seterusnya. Berapa lama habis waktu itu? Yang solat belum juga dikerjakan. Kenapa? Masih mencari mana rukun solat. Gimana cara berniat dalam solat? Gimana cara rukuk dalam solat? Maka Bapak Ibu rahmati Allah, yang paling mudah itu ikut ulama yang dia sudah dipedomani oleh ulama juga. Nah, itu yang paling selamat. Baik, kita masuk pembahasan solat istisqa. Betul Pak Mul ya? Istisqa ya? Di halaman 46 terjemahan buku yang ini. Salat istisqa. Pernah kita di masjid kita ini buat istisqa Pak Mal? Atau di daerah kita ini buat istisqa? Belum ya? Kalau pernah kan enak ingat-ingatnya. Gimana dulu melaksanakan salat istisqa itu? Baik, faslun. Fasal yang menjelaskan hukum baru pembahasannya salat istisqa. Wa salatul istisqa'i masnunatun. Salat istisqa adalah salat yang disunnahkan atau hukumnya sunnah. Faya'muruhumul imamu bit-taubati was-sadaqati wal khuruji minal mazalimi wa musalahatil a'da'i wa siyami 3 ayyamin thumma yakhruju bihim fil yaumir rabi'. Kalau kita hendak melaksanakan salat istisqa, maka hendaklah imam atau ulama atau orang yang dituakan di satu kelompok masyarakat menyuruh masyarakat untuk apa? Pertama, taubat. Yang kedua, bersedekah. Yang ketiga, mereka menghentikan kezaliman-kezaliman yang terjadi. Kalau ada pejabat yang dia biasa korupsi, biasa curang, memakan hak orang, jangan lanjutkan. Dah cukup. Kalau ada, mohon maaf, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, yang biasa menzalimi masyarakatnya, baik ketika membuat surat, atau ketika penentuan hak-hak, apakah hak tanah, hak bangunan, hak ladang dan segala macam, dia zalim. Atau ada pembagian, ada dana-dana yang mesti sampai masyarakat, disunat oleh mereka.
berhenti, jangan lanjutkan lagi itu. Atau bentuk yang lain. Wa musalahatil a'da. Kemudian kalau ada yang bermusuhan, ada yang bertengkar, ada yang ribut antar masyarakat, cobalah buat islah, perbaiki, damai, cari titik temu sehingga yang tadinya bertengkar tak lagi bertengkar. Wa siyami thalathati ayyam. Kalau sudah selesaikan itu semua tadi, puasa 3 hari. Kemudian keluar dari rumah masing-masing menuju tanah lapang fil yaumir rabi' pada hari keempat. Artinya sudah 3 hari kita melakukan puasa, sudah kita tinggalkan semua yang dianjurkan tadi. Puasa hari keempat, semua kita pergi ke lapangan. Fi thiyabin bidlah. Pakaiannya pakaian yang sederhana. Pakaian yang tak menunjukkan kita itu orang yang jaya, makmur, kaya, mewah. Yang sederhana pakaiannya. Wastikanatin, pakaian sehari-hari yang dia biasa. Wa tadarru'in, dan berangkat ke tempat kita solat itu dengan tadarru', dengan perasaan hina, dengan perasaan hajat, butuh kepada Allah. Wa yusalli bihim rak'ataini, ketika sudah sampai di lapangan, orang sudah kumpul atau solatnya di masjid, semua kita solat 2 rakaat. Ka salatil idaini, sama cara mengerjakannya dengan solat Id. Thumma yakhtubu ba'dahuma, selesai solat 2 rakaat, khatib atau imam langsung jadi khatib, khutbah 2 kali khutbah. Wa yuhawwilu rida'ahu, ketika imam selesai khutbah, pada khutbah kedua akan memasuki sesi doa, ridaknya dibalikkan. Yang tadi di atas ke bawah, yang tadi di kanan ke kiri. Sebagai harapan berubahnya keadaan yang sekarang terjadi dengan keadaan yang kita harapkan. Wa yad'u bi du'a'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kita berdoa dengan doa yang diajarkan Rasul. Apa isi doa itu? Allahumma ja'alha suqya rahmah. Ya Allah, kami minta hujan ini ya Allah. Ketika engkau turunkan hujan nanti, tolong jadikan hujan ini hujan yang siraman rahmat. Sebab hujan turun itu tak selamanya dia hujan rahmat. Kadang dia banyak turun tapi jadi banjir. Dia banyak turun tapi mendatangkan longsor, mendatangkan berbagai hal yang dia bisa menjadi sebab kita mati, kemudian berbagai krisis kemanusiaan yang lain. Wala taj'alha suqya azab. Ya Allah, jangan kau jadikan sebagai siraman hujan yang menjadi azab. Seperti jadi banjir bandang, banjir yang menghanyutkan satu kampung, hanyutkan rumah dan segala macam. Wala mahqin wala bala'in. Dan juga jangan kau jadikan sebagai banjir, sebagai hujan yang merusak, yang menghilangkan keberkahan, dan bukan hujan yang menjadi sebab bala. Wala hadmin, bukan menghancurkan. Wala gharqin, yang tidak menenggelamkan. Allahumma ala zirabi wal akami wa manabitis syajari wa butunil awdiyah. Ya Allah, kami minta pada engkau ini, turunkanlah hujan di atas tanah yang berbukit, tanah yang punya gundukan, tanah yang tinggi, kemudian di tempat yang tumbuhnya pepohonan, kemudian di lembah-lembah sehingga terisi lembah-lembah, hijau tanaman, rumput tumbuh, maka ternak, hewan-hewan di sekitar kita ada makan, ada minum, kita pula ada sumber makanan, sumber minum, ada pula yang bisa kita jual, ada pula yang untuk kita makan, kita olah dan lain-lain. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikanlah dia sebagai penolong bagi kami, bukan menjadi sebab
yang menimbulkan bencana untuk kami. Allahumma asqina ghaithan mughithan hani'an mari'an sahhan 'amman ghadaqan tabaqa. Saya kira ini doa ini baik Bapak Ibu baca saja di terjemahan. Saya akan masuk ke fikihnya saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat istisqa, talabus suqya. Salat kita minta disiram oleh Allah. Minta disiram istisqa ini. Minta disiram ini caranya banyak Bapak Ibu. Pertama bisa dengan doa. Ya Allah, turunkan hujan ya Allah. Enggak pakai salat, doa aja. Setiap ada hajat kita doa. Yang kedua, bisa dengan amal. Perbanyak sedekah, perbanyak buat amal sosial, amal saleh yang apa saja yang Allah suka. Lalu harapannya disiram karena amal kita. Yang ketiga, baru dibuat dalam bentuk doa juga, amal juga, tapi ada solatnya. Jadi istisqa ini jangan dipahami hanya solat ke lapangan. Tidak, bisa dengan doa, bisa dengan amal, bisa dengan solat. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat istisqa ini adalah sunnah. Dianjurkan oleh Rasul, diajarkan oleh Rasul. Karena yang menjadi pemberi rezeki, pengatur rezeki Allah. Maka ketika kita ingin minta rezeki, ingin diatur agar dia menjadi bagian atau sesuatu yang manfaat untuk kita, minta kepada dia. Apa caranya? Ini diantaranya. Sehingga kita tak minta kepada yang lain. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ceritakan bahawa Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari al-Mazini radhiyallahu ta'ala anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastasqi fayusalli rak'ataini jahara bil qira'ati fihima wa hawwala rida'ahu wastasqa wa 'an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'a mutabadhdhila mutarassila mutadarri'a fa shalla kama yusalli al-'ida. Jadi Rasul itu pernah beliau langsung dengan sahabat berangkat ke tempat salat untuk istisqa. Artinya ini diamalkan langsung oleh Rasul. Sehingga kita mengamalkan apa yang sudah diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebabnya apa? Sebab utama istisqa ini adalah al-hajah. Hajah itu bahasa kita kebutuhan. Apa kebutuhan kita? Air. Sehingga ketika kebutuhan air ini, dia enggak melulu karena kurang air saja. Kayak kita kemarin ada asap, Pak. Supaya asap tadi bersih. Kan dengan hujan bisa bersihkan asap kan? Udara bersih dari asap dengan hujan bisa kan? Maka saat itu kita Pekanbaru enggak kekurangan air, cukup. Enggak ada masalah. Betul? Tapi saat itu udara buat sesak. Sehingga ada yang mengungsi ke Jawa, ke provinsi lain di luar Riau, saking tebalnya asap di Riau. Waktu itu saya termasuk membeli ini, purifier itu apa? Air purifier. Air purifier, AC hidup terus, air purifier hidup gitu. Dan kita jarang keluar rumah. Kenapa? Ya udara kotor. Sehingga hajat kita yang menjadi sebab kita istisqa. Kita butuh kepada disiram. Sebab butuh disiram ini banyak. Ada yang tanah kering kerontang. Ada yang sumber-sumber air tak ada lagi, cadangan. Ada yang mungkin daerah sangat perlu disirami. Sebab kalau tidak menyebabkan orang mati dan segala macam. Atau kayak kemarin terjadi di kita. Asap yang berkepanjangan dan tebal sekali. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita punya hajat ini, maka kita mengadu kepada Allah. Mengadu kepada Allah itu di antara yang kita lakukan, imam
Ini imam ini maksudnya dulu kita itu punya khalifah. Kita punya pemimpin-pemimpin yang definitif secara hukum Islam. Tapi hari ini secara administratif kenegaraan sekarang. Maka orang-orang yang dituakan di suatu masyarakat atau yang dianggap pemimpin untuk suatu komunitas masyarakat, dia memimpin masyarakat. Untuk apa dia memimpin masyarakat? Dia gagas. Dia ajak, yuk kita solat istisqa. Ini kita lagi butuh hujan. Sebab kalau tidak orang ini yang ngajak, ini bisa heboh nanti. Kata yang satu, kita istisqa yuk. Kata yang lain, enggak. Kita istisqa di Masjid Nur Fajar. Kata yang lain, enggak, di lapangan. Kata yang lain, enggak, di Syuhada. Kata yang lain, di Babu Salam. Heboh. Tapi biasanya kan kalau pemimpin yang bicara, yang lain kan tinggal ikut. Sudah tabiat kita begitu. Supaya enggak terjadi ricuh di masyarakat. Belum apa-apa sudah heboh duluan. Enggak jadi-jadi solatnya. Maka perlu yang memimpin. Apa yang dilakukan pemimpin ini? Dia ceramah di masyarakat. Dia memberikan khutbah, memberikan penjelasan. Nih kita negeri kita, dah lama enggak turun hujan. Dan kita butuh hujan. Supaya Allah kasih hujan, kita mesti lakukan di antaranya. Pertama, dia anjurkan orang, dia sampaikan nasihat. Apa nasihat yang dilakukan? Tinggalkan dosa intinya. Taubat kita. Yang selama ini buat zalim, yang selama ini mengambil hak orang, balikkanlah. Yang selama ini mengambil barang orang, pulangkanlah. Yang selama ini melakukan berbagai hal yang mengintimidasi orang, tinggalkan. Jangan lagi. Yang selama ini bertengkar suami istri, bapak anak, saudara dengan saudara, tetangga dengan tetangga, perbaiki hubungan kalian. Nasihati mereka. Sudah itu, ajak mereka untuk sedekah. Karena banyak sekali hadis bahwa sedekah ini menolak bala. Sedekah ini memudahkan urusan. Sedekah ini menjadi obat. Banyak kelebihan sedekah. Ketika kita memberi, Allah membalas pemberian untuk kita. Maka ketika kita bersedekah, kita berharap sedekah ini diganti Allah dengan dia kucurkan hujan yang menyirami kita. Lalu selain sedekah, nasihat, tinggalkan dosa, taubat, perbaiki hubungan, dianjurkan untuk puasa. Kenapa? Orang puasa ini kalau doanya makbul, Pak. Orang kalau puasa, hatinya bersih, lunak untuk dia taubat, lunak dia untuk perbaiki hubungan dengan orang. Kalau dia zikir, zikirnya khusyuk. Kalau dia berdoa, doanya makbul. Makanya diajak puasa. Ini di antaranya yang perlu diingatkan oleh imam. Lalu setelah puasa 3 hari, di hari keempat tetap puasa, tapi hari keempat pergi ke tempat solat. Tempat solat sebaiknya pakainya biasa, Pak. Kan kita sedang hajat nih, sedang butuh nih. Maka jangan sampai berlagak pula. Apa namanya pembagian BLT apa? Kita antrian nunggu uang cuma 200.000 atau 600.000 kan, berangkat sana pakai taksi atau pakai apa sekarang gokar ya, pakai gokar sambil antrian rokoknya rokok mahal lagi, sepatunya bermerek gitu, celana bermerek, baju bermerek gitu. Apa kata orang ini lagi nunggu dana BLT itu apa? Enggak masuk gitu, enggak matching. Kita ini lagi butuh, tapi menunjukkan kita ini orang yang seakan enggak butuh. Orang yang butuh itu biasanya dia sederhana. Dia menghinakan diri, menampakkan bahwa dia berhajat, dia butuh. Makanya dianjurkan ketika berangkat, pakailah pakaian biasa. Dia juga bukan bermaksud pakaian compang-camping, enggak. Nanti jangan pula berpikir pakaian compang-camping kayak para pengemis datang ke lapangan, enggak. Datang ke masjid kayak pengemis datang, enggak begitu. Pakaian biasa. Yang biasa kita pakai harian. Sehingga bukan pakaian yang sengaja dibeli mahal, enggak begitu. Beda dengan Idul Fitri. Ini karena ada hajat yang mau kita tampakkan. Bahkan kalau perlu, ketika berangkat itu bawa ternak-ternak kita. Menandakan bahwa kita punya hajat, ternak-ternak kita punya hajat. Bawa kambing, bawa sapi nanti diikatkan di pinggir lapangan. Maka yang enak salat istisqa itu di lapangan. Sehingga orang berkumpul, ramai datang, semuanya laki-laki perempuan bisa datang, hewan pun bisa dibawa ke tempat itu. Kalau ke masjid kan sulit kita bawa kambing kan. Nanti
Berjejer pula di pagar kita ikat kambing, ikat sapi nanti. Mobil tu bisa lewat, sudah itu membersihkan kotorannya lagi. Maka kalau lapangan dia menarik. Dalam sebagian hadis disebutkan Nabi itu kharaja ila musalla. Keluar ke musalla. Hari ini ada orang mengatakan salat ke musalla ini bid'ah. Tak mesti kita salat ke musalla, salat ke masjid. Padahal Rasul juga salat ke musalla. Di kita istilah masjid dan musalla ini di antaranya gunanya adalah di musalla itu enggak ada salat Jumat. Di masjid ada salat Jumat. Maka orang yang terlalu semangat belajar agama sehingga kalau tak tertulis, kalau tak ada penjelasan yang tekstual, maka dia tidak merupakan bagian daripada sunnah. Itu repot orang gitu. Sehingga kalau di rumahnya ada musalla, kita sini ada musalla dulu, Pak. Ini dulu musalla kan? Memang masjid dari awal. Sebelumnya ada musalla kan? Awalnya musalla. Kan musalla itu. Orang sekitar kalau mengatakan kita masjid enggak ke salat, enggak harus ke masjid, enggak boleh ke musalla, berarti jangan-jangan Pak Imam musalla kita enggak pernah datang oleh umat Islam. Dia kalau mau salat pergi ke Abu Salam, pergi ke Syuhada, pergi ke Darul Aman atau masjid-masjid yang jauh lainnya. Gara-gara pemahaman bahawa kalau salat itu ke masjid enggak ke musalla. Padahal dia belum baca banyak hadis. Nabi salat Id, Nabi salat istisqa, Nabi salat jenazah di musalla. Bahasa hadisnya musalla. Memang musalla bahasa redaksional hadisnya. Nah, tapi karena dia tidak tahu bahawa Nabi dikira salat masjid saja, sehingga kita enggak mesti salat ke masjid. Salat di enggak mesti salat di musalla, di masjid. Selain masjid, silakan di mana saja. Enggak gitu juga. Redaksional. Pernah baca ini? Informasi begini? Nah, ini ribetnya. Tidak mau berguru tapi beramal rasa-rasa guru. Nah, itu banyaknya orang sekarang. Maka balik kita ke sini, Nabi mengajarkan kita begini di antara persiapan salat istisqa. Begitu kita sampai di masjid, maka kita buat salat. Salatnya sama dengan Idul Fitri. Bagaimana salatnya? Salat dulu, baru kita khutbah. Khutbahnya sama juga dengan tata cara khutbah Idul Fitri, khutbah Jumat. 2 khutbah. Salat 2 rakaat. Ini normal salatnya. Tidak ada tambahan takbir, tidak ada tambah ruku. Kalau kemarin salat gerhana, tambahan ruku. Kalau Idul Fitri ada tambahan takbir. Ini enggak, salat biasa. Selesai salat, baru kita khutbah. Dalam khutbah ini imam dianjurkan mengajak orang untuk seperti nasihat ini. Taubat, perbaiki hubungan, perbanyak sedekah, keluarkan hak-hak orang, dan seterusnya. Kenapa? Allah tak turunkan hujan, di antaranya karena kita selama ini tidak menjalankan hak-hak Allah, tidak menjalankan hak-hak hamba Allah, maka ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita merasakan kondisi yang berat. Maka supaya Allah beri, kita laksanakanlah salat istisqa supaya Allah beri. Supaya salat istisqa ini membuahkan hasil seperti yang kita harapkan, buatlah di antaranya tinggalkan dosa, bersedekah, beramal dan seterusnya. Azan. Kita azan dulu, nanti kita lanjut. La ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suratul Qiyam Muhammad. Baik, mohon maaf, ada yang terlewat. Salat istisqa ini pelaksananya seperti Idul Fitri, sehingga ada 7 takbir dan 5 takbir seperti salat Idul Fitri, Idul Adha. 7 takbir rakaat pertama, kemudian 5 takbir rakaat kedua. Sama persis dengan Idul Fitri. Setelah solat baru khutbah seperti khutbah Idul Fitri, Idul Adha. Di khutbah pertama dianjurkan baca takbir 9 kali.
di khutbah kedua baca takbir 7 kali. Sama, khutbahnya, solatnya seperti Idul Fitri persis. Lalu di dalam isi khutbah nanti dianjurkan banyak istighfar, taubat, sedekah, seperti yang tadi. Namun ketika khutbah kedua, ini yang baru khusus. Doanya ketika khutbah kedua, imam yang tadinya khutbah menghadap ke masyarakat, menghadap ke jamaah, dia begitu doa tidak lagi menghadap masyarakat, dia membalik ke arah kiblat. Kalau Idul Fitri kan menghadap ke jamaah, sama kita semuanya saling berdoa menghadap ke jamaah. Tapi ketika istisqa, imam menghadap ke kiblat, membelakangi jamaah. Ketika belakang jamaah, pinjam saya sejadah itu, sejadah ini. Ini imam itu dianjurkan pakai rida. Rida itu kayak gini, sorban. Yang tadinya seperti ini, begitu dia membalik ke arah kiblat, ini juga dibalikkan. Ini kan kanan tadi, ini kiri. Kemudian ini bawah, ini atas. Begitu dia berdoa, ini dibalikkan semua. Yang ininya ini kanan tadi, jadi di kiri. Kemudian yang atas jadi di bawah. Sehingga ketika berdoa, ridaknya itu terbalik posisinya. Yang kanan ke kiri, yang atas ke bawah. Berdoa arah kiblat. Ini sebagai isyarat, ya Allah, rubah keadaan yang sedang kami alami dengan keadaan yang lebih baik yang sedang kami harapkan. Turun hujan, cukup kebutuhan air, dan kami semua kembali kepada kecukupan dan kemakmuran. Makanya kalau khutbah Idul Fitri, khatib enggak bawa rida, enggak apa-apa. Tapi Idul Adha, istisqa sebaiknya bawa rida atau serban. Nanti dibalikkan. Ini yang khas pelaksanaan ketika istisqa dibanding salat Idul Fitri. Baik, kita lanjut diskusi Bapak Ibu. Silakan Anda bertanya. Silakan Anda bertanya Bapak Ibu tentang istisqa. Nah, jamaah yang bawa serban sebaiknya lakukan hal yang sama. Termasuk kalau ada ibu-ibu bawa selendang. Bawa apa namanya, Pak? Dibalikkan juga. Bapak-bapak yang bawa serban dibalikkan, ibu-ibu yang bawa serban, yang bawa selendang dibalikkan juga. Kenapa, Pak? Tapi enggak. Tapi enggak dianjurkan. Tapi selendangnya dianjurkan. Karena topi itu di zaman dulu belum dikenal seperti kita sekarang, Pak. Apalagi di zaman sekarang itu topi kalau dibalikkan tuh enggak dasar kain tuh payah nempelnya, Pak. Tapi kalau dibalikkannya ke dasar kain boleh juga, enggak ada masalah. Sebagai tafaulan, berharap kita. Kenapa? Enggak mesti dengan jumlah tertentu. Semakin banyak jemaah semakin baik. Nah, termasuk tempat dan waktunya. Tempatnya boleh di lapangan, boleh di masjid. Dan waktunya bisa kapan saja. Boleh jadi kita berfikir malam ini kita buat solat istisqa, boleh. Oh, kita buat siang lah, pagi lah, silakan. Sama waktunya dengan Idul Fitri, Idul Adha, silakan. Tapi dibuat malam boleh, buat sore boleh, buat pagi boleh, buat siang boleh. Enggak dibatasi waktunya. Karena hajat kita yang menjadi sebab kapan kita akan solat. Kan boleh jadi kita ini semuanya pekerja, enggak ada waktu yang bisa kita buat kecuali sore setelah pulang kerja. Atau dibuat malam pada maghrib, ada isyak di Masjid Nurul Fajar. Silakan. Jadi enggak mesti di waktu pagi seperti Idul Fitri, Idul Adha, enggak mesti di masjid, enggak mesti di lapangan, di mana yang bisa kita buat untuk berjamaah, semakin banyak jamaah semakin baik. Baik, silakan. Tidak harus, Pak. Bisa saja kita musyawarah. Cuma kan di masyarakat tabiatnya, kalau enggak ada yang mengarahkan, enggak ada yang memimpin, kita begalau urusan kita, Pak. Kaitannya dengan puasa 3 hari. Apakah sebaiknya dia diumumkan sebelum 3 hari supaya masyarakat itu bisa berpuasa? Ini kalau bisa, Pak, imam ini dia buat khutbah, buat ceramah dia, Pak, buat pengajian dia sebelum buat istisqa itu. Sehingga ketika itu dikasih tahu kita supaya dikasih turun hujan oleh Allah, kita taubat, kita ini segala macam, buat betul pengajian, Pak. Berarti kalau bisa sebelum 3 hari. Sebelum 3 hari itu, buat betul pengajian, Pak. Kalau dianjurkan itu khutbah. Khutbah itu artinya kita ceramah lah. Sehingga ketika masyarakat akan melaksanakan istisqa itu semuanya dalam persiapan yang sama. Orang tahu dia ngapain gitu. Dia berangkat nanti kemana. Nah, itu, Pak. Tapi kalau
Boleh Pak. Ini enggak menentukan sah dan tidak Pak. Artinya kita tidak puasa sebelumnya, tidak taubat, tidak sedekah, tidak istighfar, sah. Cuma kalau seandainya kita di awal sudah bertaubat, sudah lebih baik, biasanya doa kita lebih Allah kabul. Gitu Pak. Baik, ada lagi silakan. Nah, kalau tak ada, khatib tadi kalau selesai doa, dia balik lagi menghadap ke masyarakat. Dia cuma ketika berdoa menghadap ke kiblat. Hadap lagi ke masyarakat, kemudian dia tutup lagi seperti biasa. Timbul pertanyaan, gimana kalau seandainya kita mau siap-siap istisqa, tapi rupanya hujan turun? Enggak jadi dong ke lapangan. Boleh enggak kita tetap kumpul, kita berdoa, atau kita tetap salat? Boleh. Salat rasa syukur hujan diturunkan Allah. Kita salat mutlak saja. Kumpul kita di masjid kita atau tempat yang terencanakan. Untuk apa? Bersyukur. Ternyata belum kita minta, Allah sudah kasih. Syukur itu kan bisa dengan salat, bisa dengan sedekah, bisa dengan zakat, bisa dengan berbagai hal yang taat. Sehingga tidak perlu di-cancel berangkat ke tempat salatnya Pak. Mau sedekahnya enggak perlu di-cancel, lanjut aja. Alhamdulillah. Ada lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan. Baik. Bagaimana kalau tidak dikabulkan? Apakah diulang seminggu lagi? Boleh diulang lagi. Jangankan seminggu lagi, besoknya ulang lagi boleh juga. Artinya segera kita persiapkan untuk istisqa berikutnya, silakan. Kan sama dengan doa biasa kan? Kita minta sekarang, dah sepekan kita minta anda juga dikabul Allah, kita minta terus. Kan kita enggak boleh putus asa. Kita kan dianjurkan tetap yakin, tetap berusaha sampai apa yang kita harapkan Allah kasih. Baik, ada lagi? Nah, silakan. Sudah kebanyakan hujan. Salat minta berhenti hujan enggak ada, Pak. Kalau kita terlalu banyak hujan, kemudian kita takut akan banjir, kita tinggal doa kepada Allah, Pak. Di antaranya doa yang tadi kita baca leksi sebagian, Pak. Allahumma ja'alha suqya rahmah, yang doa tadi itu. Ya Allah, jadikan ini yang turun ini hujan siraman rahmat, bukan azab, bukan dia yang menenggelamkan, bukan dia sebab hilang keberkahan, bukan dia yang menghancurkan. Itu Pak, doa yang tadi itu, yang di buku kita itu. Jadi dia doa tadi tak sekadar berminta hujan diturunkan, tapi hujan yang turun, hujan yang rahmat. Gitu Pak. Nah, maka doa yang di buku yang tadi sebagian kita terjemah, sebagian belum, itu di antara doa yang boleh kita baca ketika hujan juga sering turun Pak. Kenapa? Kita berharap yang turun itu menjadi kebaikan, menjadi rahmat, bukan menjadi masalah. Kita berharap hujan itu menyelesaikan masalah, bukan menjadi masalah baru. Maka doa tadi satu di antara doa yang sebaiknya kita baca. Baik, saya kira itu terkait dengan salat istisqa. Tak ada pertanyaan, kita lanjut salat Isya. InsyaAllah kita lanjut kajian kita dengan bab yang baru di pekan akan datang, salat khauf. Salat khauf ini mungkin fakta di lapangan jarang terjadi sekarang, tapi mungkin kondisi tertentu nanti bisa kita praktekkan. Contoh terjadi musibah, terjadi bencana alam, atau perang nanti dan segala macam, insyaallah bisa kita amalkan. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.